terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 20 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi ribuan orang di Papua yang menyuarakan tolak KPK di Papua pada pagi tadi. Hal ini disebabkan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB atas kasus gratifikasi membuat banyak simpatisan tidak terima. Pada Selasa siang tadi, ribuan massa simpatisan Lukas NMB dari sejumlah daerah memaksakan diri masuk ke kota Jayapura dan menyuarakan tolak KPK datang ke Papua. Ribuan orang tersebut juga menyatakan dukungan kepada Lukas NMB yang menurut mereka sudah dikriminalisasi. Massa yang mendukung Lukas NMB itu datang menggunakan mobil pribadi, truk, sepeda motor, bahkan dengan berjalan kaki. Mereka mencoba memasuki kota Jayapura sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Aparat pun sempat memblokade titik kumpul untuk menghindari penumpukan massa. Akibatnya massa simpatisan Lukas NMB dari Sentani ditahan di lapangan Teyes, massa dari Camp Walker ditahan di depan kampus Universitas Cendrawasih. Koordinator aksi Asri Gombo menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan massa di kota Jayapura mengenai aksi ini. Massa bersama pihak keamanan pun akan menjaga aksi ini. Beralih ke Sulawesi, pernyataan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, AKBP Zulanda yang ingin merazia moge viral di media sosial. Videonya beredar di kalangan warganet dan menuai beragam respons. Dalam video itu yang sebelumnya viral, Kasat Lantas Polrestabes Makassar itu akan memberikan waktu kepada seluruh pemilik moge untuk segera mendaftarkan kendaraannya ke Samsat. Ia akan memberi waktu 7 kali 24 jam jika masih ada moge yang belum didaftarkan. Ia pun mengungkapkan akan merazia besar-besaran moge yang tidak memiliki surat dan akan ditindak secara tegas. Sebelumnya video yang diunggah oleh akun TikTok @hanky_chan_story pada Senin kemarin direkam saat konferensi pers penindakan knalpot brong di halaman Polrestabes Makassar pada Minggu malam. Jika ada kendaraan moge yang tidak didaftarkan, AKBP Zulanda akan menyerahkannya ke Reskrim sebagai tindak pidana kriminal. Akan tetapi video Kasat Lantas AKBP Zulanda kembali beredar di medsos. Kali ini ia meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang terlanjur viral. Ia memohon maaf kepada komunitas moge se-Indonesia, khususnya Kota Makassar. Ia mengaku tidak mengetahui perkembangan soal Electronic Registration and Identification, yaitu sistem registrasi kendaraan secara digital yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini tidak ada lagi kendaraan moge yang tidak terdaftar di Samsat. Permintaan maaf ini pun mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Ada yang menyindir soal jangka waktu 7 kali 24 jam sebelum merazia moge, hingga menyinggung soal urgensi permohonan maaf kepada para pemilik moge. Sementara itu, sebuah video viral sebuah kapten TNI berinisial RS menodongkan pistol ke pengemudi di Jalan Tol Jagorawi pada Minggu kemarin. Kapten RS diketahui bertugas di Kementerian Pertahanan. Kejadian itu viral usai aksi Kapten TNI itu menodongkan pistol ke pengendara mobil lain dan terekam oleh pengendara lain yang ada di belakang kendaraan RS. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyebutkan Kapten TNI itu akan dihukum di internal Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan juga meminta maaf kepada masyarakat atas perilaku yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seseorang dari Kementerian Pertahanan. Aksi koboi yang mencoreng nama Kementerian Pertahanan ini dilakukan oleh seorang pengendara mobil sport utility vehicle warna hitam yang ternyata orang yang berbeda di mobil tersebut adalah anggota TNI. Video penodongan ini pun akhirnya heboh. Sang tentara menodongkan senjata api ke arah mobil lain, tepat di tengah Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Minggu kemarin. Arogansi ini pun diduga karena pelaku kesal karena tidak diberikan jalan saat akan menyalip dari sisi kanan.
Pengemudi SUV yang menggunakan plat dinas ini ingin mengejar dan menyalip minibus dari sebelah kiri, namun tiba-tiba dari jendela mobil terlihat ada penodongan senjata api. Masih terkait anggota TNI, sebanyak 5 orang preman diamankan anggota Polsek Pabebelan karena diketahui melakukan pemalakan kepada seorang anggota TNI. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Dalam video itu terlihat sekelompok orang yang merupakan preman dan memberhentikan sebuah mobil. Dari mobil tersebut keluar 2 orang pria yang berseragam TNI AL dan 1 pria lainnya memakai baju berwarna biru yang bertuliskan pasukan katak. Dari narasi video itu, aksi preman diawali ketika mereka meminta uang sebesar Rp10.000 saat melintas di wilayah kampung Buni Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi. Usai mengetahui yang dipalaknya adalah anggota TNI, beberapa preman tersebut langsung meminta maaf dan langsung mencium tangan anggota TNI tersebut. Sementara itu, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Babelan, Inspektur 1 Witrionaldi mengatakan, sekelompok preman dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini berhasil diamankan pada keesokan harinya. Para preman tersebut pun sudah meminta maaf dan kasus ini berujung dengan perdamaian. Juga, kini mereka sudah dilepaskan semuanya. Seluruh preman dalam pembalakan itu diminta membuat video perjanjian sekaligus meminta maaf kepada seluruh TNI seluruh Indonesia. Kita beralih ke Kalimantan Utara. 2 pemuda bernama Hendy dan Balang, masing-masing 19 tahun, dipanggil oleh polisi dari Polres Tarakan karena melakukan penganiayaan terhadap hewan. Kedua pelaku ini pun masih berstatus mahasiswa. 2 mahasiswa di Tarakan, Kalimantan Utara tega mencekoki anak kucing dengan minuman keras. Aksi kekejaman ini diunggah ke status pesan singkat WhatsApp. Dari video itu viral dan keduanya berujung dilaporkan ke polisi. Keduanya memiliki peran yang berbeda. Pelaku bernama Hendy berperan memberi minuman alkohol kepada anak kucing tersebut. Sedangkan Balang bertugas merekam video aksi Hendy saat memaksa meminumkan alkohol ke anak kucing. Setelah itu video diunggah oleh Hendy ke status pesan WhatsApp-nya. Saat diamankan, keduanya pun mengakui melakukan tindakan buruk tersebut. Peristiwa ini terjadi di rumah Hendy, sedangkan anak kucing yang dicekoki miras diketahui adalah milik kakak Hendy. Keduanya kini sudah dipulangkan setelah melakukan mediasi dengan pihak pelapor, yaitu komunitas pecinta kucing pada sore kemarin. Di hadapan komunitas tersebut, Hendy dan Balang menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. KPK menegaskan telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bukti yang dimiliki oleh KPK diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, KPK berharap Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kemarin Menko Polhukam Mahfud MD juga telah membeberkan beberapa dugaan kasus korupsi. Orang nomor 1 di Papua yang juga politisi Partai Demokrat. Berikut kita simak pernyataan juru bicara KPK, Ali Fikri. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi, suap dan gratifikasi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, sehingga ingin kami tegaskan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Untuk jadwal pemanggilan tersangka tentu nanti kami akan informasikan berikutnya. Namun prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku. Dan kami berharap proses penyidikan ini juga dapat berjalan lancar
sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Presiden Joko Widodo mengaku hingga hari ini belum menerima nama-nama calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan posisi Anies Baswedan 16 Oktober mendatang. Menurut Presiden, kriteria seorang PJ Gubernur DKI sangatlah banyak. Namun Presiden belum membeberkan satu persatu. Hingga saat ini baru DPRD DKI Jakarta yang menyerahkan 3 nama calon ke Menteri Dalam Negeri. Presiden Joko Widodo di sela acara peresmian jalan tol hari ini di Jakarta memberikan keterangan terkait calon penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan berakhir 16 Oktober mendatang. Menurut Jokowi, saat ini nama-nama calon belum sampai ke dirinya. Sedangkan soal kriteria-kriteria yang pas untuk memimpin ibu kota, Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI hanya menjelaskan kriterianya sangat banyak yang harus dipenuhi PJ Gubernur DKI. PJ Gubernur DKI Jakarta belum Pak yang ditetapkan. PJ Gubernur Jakarta yang ditetapkan kan Pak Anies akan belum sampai ke saya. Kalau Mungkin baru sampai ke Mendagri. Mungkin pertimbangan Bapak apa Pak yang dicari dari PJ Gubernur Jakarta saya Pak? kira kriterianya banyak sekali. Ya, nanti aja kalau Ya, sudah. makasih Pak. Nanti kita Makasih, bahas. Pak. Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta tanggal 13 September lalu telah memutuskan dan menyerahkan 3 nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri. Ketiga nama calon tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Nama-nama calon telah diserahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang diterima Sekjen Kemendagri 15 September lalu. Kita terimanya ya. Oke, jadi diterima oleh Pak Sekjen untuk menindaklanjuti. Karena sebelum tanggal 16 nanti, 16 Oktober kan Pak Anies Baswedan selesai. Ini mekanisme apa saya tidak kita silakan dirapatkan oleh 9 instansi terkait ya untuk memberikan harus cek betul bagi ini apakah ada masalah atau apa semuanya harus itu aja. Pak Ketua, respon dari Pak Mendagri gimana Pak? Setelah menerima Pak Sekjennya, responnya bagaimana setelah menerima 3 nama itu? Ya responnya biasa aja ya, kita hanya tugas kita menyerahkan, nanti Pak Sekjen menyerahkan kepada Pak Mendagri karena Pak Mendagri sedang ada rapat di luar ya, tinggal Pak Mendagri ya. Staf khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menjelaskan ketiga nama dari DPRD DKI Jakarta akan diverifikasi terlebih dahulu syarat-syaratnya. Jika lolos, maka nantinya akan diserahkan ke Presiden. Selain 3 nama dari DPRD DKI, Menteri Dalam Negeri juga akan mencalonkan 3 nama kepada Presiden. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Kembali ke Top News, Sobat Milenial. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna tersebut dihadiri secara langsung oleh 73 orang anggota DPR, 206 hadir secara virtual, dan 16 orang izin. Dalam rapat tersebut, Wakil Pimpinan DPR Lodewijk Friedrich Paulus lebih dulu menanyakan apakah seluruh anggota DPR sepakat RUU PDP ini disahkan menjadi UU. Dalam daftar RUU PDP, ada beberapa pasal yang menjamin keamanan data pribadi. Diketahui ada 5 pasal yang mengatur hukuman bagi pelanggar aturan perlindungan data pribadi, yakni pasal 65, 66, 67, 68, 79 hingga 70. Ketentuan pidana terhadap pelanggar peraturan perlindungan data pribadi terdapat di pasal 67. Dalam bait itu, setiap orang yang sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi demi keuntungan sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Aturan itu juga mengatur penggunaan data pribadi palsu dengan tujuan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain bisa dipidana denda paling banyak 6 miliar atau penjara 6 tahun. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang hadir dalam rapat paripurna DPR optimistis dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, maka pemerintah bisa mengawasi tindakan peretasan atau hacker agar tidak bocor. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang PDP ini, semua penyelenggara data elektronik, baik pemerintah maupun swasta, harus memastikan keamanan data yang dikelola. Berikut kita simak penjelasan Menkominfo Johnny G. Plate saat di paripurna DPR. Hari ini merupakan momentum bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh berbagai lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem digital, platform dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP merupakan wujud nyata dari pengejahwantahan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28G ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pimpinan, para anggota yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU PDP telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Ketua DPR RI melalui surat Presiden pada 24 Januari tahun 2020 sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1 sekaligus Ketua Panja. Di dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Sejak saat itu pula, pemerintah dan DPR RI telah bahu-membahu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP, baik pada rapat kerja, rapat panitia kerja, maupun pada rapat tim perumus dan tim sinkronisasi antara pemerintah dan DPR RI. Pada 7 September tahun 2020, pemerintah dan Komisi 1 DPR RI telah menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 sidang paripurna untuk disahkan sebagaimana tadi telah disahkan.
Panjangnya pembahasan yang dilalui merupakan proses untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang substantif dan yang komprehensif. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, khususnya Komisi 1 dan Panitia Kerja Komisi 1, dan Panitia Kerja lintas kementerian lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keputusan yang baru saja dilaksanakan dalam pengesahan Undang-Undang PDP. Determinasi Indonesia untuk memperkuat perlindungan data pribadi telah dibuktikan dengan komitmen pemerintah dan DPR RI yang secara insentif membahas 371 daftar inventarisasi masalah DIM RUU PDP yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPR RI sejak tahun 2020 yang lalu. Kami juga mencatat dan memperhatikan berbagai pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan dengan penuh tanggung jawab pula. Proses pembahasan panjang tersebut telah menghasilkan dan menyepakati 16 bab dan 76 pasal dalam RUU PDP dimaksud. Disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang hari ini menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital. Beberapa kemajuan yang diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang PDP antara lain. Yang pertama, dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai pengejahwantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk pelindungan data pribadi, khususnya di ranah digital. Lebih dari itu, Undang-Undang PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik maupun privat, swasta. Dari sisi hukum, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Undang-Undang PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum. Ketiga, dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran Undang-Undang PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik di sektor pemerintahan maupun privat atau swasta, untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip pelindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan keseluruhan kewajiban pelindungan data pribadi, termasuk dalam memberikan pelindungan kepada kelompok rentan, vulnerable groups, khususnya anak dan penyandang disabilitas. Keempat, dari sisi ekonomi dan bisnis, pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang PDP tidak dipandang sebagai beban, melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap pelindungan data pribadi yang memadai,
dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global. Kelima, dari aspek pengembangan teknologi, Undang-Undang PDP akan mengkedepankan penggunaan perspektif pelindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia. Keenam, dari sisi budaya, Undang-Undang PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak pelindungan data pribadi orang lain. Pengaturan dalam Undang-Undang PDP akan menjadikan pelindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru, new habit, di masyarakat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat. Ketujuh, dari sumber daya manusia, Undang-Undang PDP akan mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta baru, sumber daya manusia dalam bidang pelindungan data pribadi yang ke depan akan menjadi pejabat, petugas pelindungan data pribadi di instansi pengendali data pribadi dan pemrosesan data pribadi, baik di lingkungan pemerintah, publik, maupun di lingkungan privat, swasta, atau dunia usaha. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi 2 jalan tol yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Ribuan supporter terlibat kericuhan di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Senin malam tadi. Kericuhan ini melibatkan supporter PSIM Yogyakarta bernama Braja Musti yang duduk di Tribun Selatan, lalu mendatangi supporter FC Bekasi City yang duduk di Tribun Utara. Kejadian ini berawal saat FC Bekasi City unggul dengan skor 2-0 pada menit ke-75. Atas keunggulannya, supporter Bekasi City menyanyikan lagu yang mengejek tim tamu asal Yogyakarta. Lalu mereka tersinggung, Braja Musti membalas dengan nyanyian dengan lirik yang kembali mengejek kepada supporter lawan. Supporter yang didominasi orang dewasa menghampiri supporter FC Bekasi City yang ada di Tribun Utara. Kedua supporter yang terlibat kericuhan terlihat melempar pecahan keramik, tongkat paralon, hingga botol minuman. Petugas damkar dari dalam stadion pun menyemprotkan air ke kedua supporter yang terlibat perkelahian.
Polisi yang ada di lokasi berusaha menenangkan kedua supporter dengan memposisikan tepat di tengah-tengah kedua kelompok yang saling lempar. Akibat peristiwa ini, beberapa bangku penonton rusak. Tidak hanya itu, kaca pos satpam gerbang timur Stadion Patriot juga hancur terkena lemparan kedua supporter. Kedua supporter dapat dihentikan setelah polisi berjaga. Terlihat juga masyarakat yang menggunakan kaos berwarna oranye membantu memisahkan kedua kubu yang ricuh. Sementara itu, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan tol Cibitung Cilincing dan Serpong Balaraja Seksi 1 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua jalan tol yang diresmikan itu pun memiliki panjang yang berbeda. Panjang jalan tol Cibitung Cilincing sepanjang 27,2 km, sedangkan jalan tol Serpong Balaraja Seksi 1 memiliki panjang 5,1 km. Dengan dua tol ini, Jokowi berharap mobilitas barang bisa cepat dilakukan. Selain itu, proses ekspor dan impor bisa lebih mudah, sehingga bisa memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor. Jalan tol Cibitung Cilincing ini juga menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 dan tahapan pembangunannya sudah dimulai. Jalan tol ini akan dikelola oleh PT Pelindo yang sebelumnya dikelola oleh PT Waskita. Ia berharap pelayanan akan semakin baik, terutama kepada truk-truk kontainer yang membawa barang ekspor dan impor. Sementara itu, tol Serpong Balaraja Seksi 1 ini merupakan bagian dari pembangunan JOR 3. Dengan rencana pembangunan JOR 2 dan 3 ini diharapkan dapat menghubungkan kawasan timur Jabodetabek ke daerah barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.